Relawan Anak Bangsa Nasional Provinsi Jawa Tengah menggelar acara tasyakur kemenangan Prabowo Gibran, sekaligus deklarasi dukungan untuk calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Dr. Andes Ahmad Lutfi dengan Taj Yassin Maimun, atau lebih dikenal dengan sebutan Gus Yassin, di Senjakala Village Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu 14 September 2024. Acara syukuran dan deklarasi ini dihadiri banyak unsur. Selain para tokoh penting, juga ulama-ulama besar, dan 1.500 orang relawan turut menyaksikan kemeriahan, serta kehikmatan jalannya acara. Relawan Anak Bangsa Nasional memberikan dukungan penuh dengan sepenuh hati, dan siap memenangkan pasangan Ahmad Lutfi dengan Gus Yassin, untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2024-2029, dengan cara-cara yang santun, tidak menyerang, tidak menghujat, tidak menyebar hoaks, serta selalu mengedepankan dan menjaga kondusivitas daerah, khususnya di Jawa Tengah. Kami relawan Anak Bangsa Nasional Provinsi Jawa Tengah menjunjung tinggi kepemimpinan Bapak Lutfi dan Gus Yassin yang akan membawa Provinsi Jawa Tengah semakin maju dan bermartabat. Para relawan dan juga banyak kalangan menilai, dengan sederet pengalamannya, pasangan Ahmad Lutfi Gus Yassin diyakini bakal mampu membawa Provinsi Jawa Tengah lebih baik ke depan. Saya memohon kepada saudara-saudaraku, seluruh relawan anak bangsa, mari kita dasari dengan keikhlasan lahir maupun batin. Mari kita satukan hati, pikiran, tenaga kita dalam rangka berjuang yang kedua kali ini, yaitu memenangkan Bapak Ahmad Lutfi dan Gus Yassin sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Saya akan bertanya kepada saudara-saudaraku relawan anak bangsa yang hadir pada siang hari ini dan seluruh tamu undangan yang hadir pada siang menjelang sore hari ini. Apakah saudara-saudaraku sanggup memenangkan Ahmad Lutfi? Apakah saudara-saudaraku sanggup memenangkan Gus Yassin? Betul-betul dilandasi lahir maupun batin? Alhamdulillah kalau begitu. Tentunya kita sudah sangat mengerti di Jawa Tengah ini, dan saya juga sangat paham bahwa Jawa Tengah ini adalah yang notabene dikatakan kandang banteng. Tetapi saya yakin bahwa Jawa Tengah sekarang itu bukan kandang banteng. Kita buktikan ketika kita memenangkan Prabowo Gibran. Memang di dalam koalisinya itu memang berbeda-beda, tapi kita punya kiat-kiat atau strategi yang lain untuk memenangkan Ahmad Lutfi dan Gus Yassin ini. Oke, Bapak, tapi kan ketika 15 partai mendukung Ahmad Lutfi, tentunya tidak jumawa kan Pak, tidak sombong ya Pak? Oh iya, kita tidak pernah jumawa atau sombong, walaupun partai koalisi banyak mendukung Pak Lutfi dan Gus Yassin ini, tapi tentunya kita justru malah bekerja keras lagi bersama-sama partai koalisi untuk supaya menang Ahmad Lutfi dan Gus Yassin di Jawa Tengah ini mutlak. Oke, terakhir Pak, terkait dengan isu perang bintang ini, menurut Ketua Umum Relawan Anak Bangsa Nasional seperti apa? Tadi kan sudah saya katakan bahwa ini bukan pertarungan antara TNI Polri, ini bukan pertarungan institusi, ini bukan pertarungan lembaga. Yang ada adalah kompetisi sesama anak bangsa yang sama-sama mempunyai hak untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur di Jawa Tengah. Pak Ahmad Lutfi Gus Yassin punya hak. Pak Andika dengan Pak Hendi itu juga punya hak. Maka dari itu saya mengajak kepada seluruh calon-calon atau pendukungnya ini, mari kita berkompetisi yang baik di lapangan, biarkan masyarakat Jawa Tengah nanti yang akan menentukan. Saya mengamati yang ada di medsos itu kan menyebar ke seluruh pelosok, khususnya Jawa Tengah. Karena kebetulan calon gubernur Jawa Tengah itu mantan TNI dan mantan
Polri. Kebetulan mantan-mantan ini sini jenderal bintang 4 penuh, di sini jenderal bintang 3. Kalau di medsos itu diberitakan adanya perang bintang untuk memilih gubernur di Jawa Tengah. Nah, ada lagi jenderal polisi melawan jenderal TNI. Ada lagi TNI lawan Polri. Ada lagi banyak sekali yang disampaikan, ini dibaca oleh rakyat, yang menurut saya itu tidak mendidik dan itu akan membawa implikasi yang kurang baik kalau penalarannya, pikirannya tidak jernih. Ini yang membahayakan. Jadi saya berharap hal-hal yang seperti itu jangan ditumbuh kembangkan di medsos yang sedang sekarang ini. Pak Bib, izin Bentar dulu, ini belum selesai, belum tuntas. Jadi hal yang seperti itu harus ditiadakan. Yang ada adalah mantan anggota TNI dan mantan anggota polisi. Nah, mantan itu mantan. Bar purnawirawan itu sama dengan masyarakat yang lain. Itu loh. Jangan ada TNI lawan Polri, Polri lawan TNI. Itu enggak baik yang seperti itu. Saya berharap ini jangan ditumbuhkan kembangkan lagi, jangan dibuat isu lagi. Diredam dan jangan ada. Kalau yang ada Pak Lutfi sama Pak Yasin, Pak Andika sama Pak Hendi mau mencalonkan gubernur Jawa Tengah. Dua-duanya baik. Nah, dipilih yang terbaik. Nah, kalau dipilih yang terbaik harus ada parameter, batasan yang bisa tidak untuk didiskusikan, tidak bisa. Contohnya, dua-duanya pengalamannya luar biasa. Tapi kalau untuk Jawa Tengah saja, karena akan gubernurnya itu akan berlangsung di Provinsi Jawa Tengah, siapa yang lebih berpengalaman? Pak Lutfi atau Pak Andika? Silakan, rakyat yang milih. Tapi kalau saya yang ditanya, sudah barang tentu yang lebih berpengalaman Pak Yasin atau Pak Lutfi itu. Mengapa? Kapoldanya aja sudah 5 tahun. Leng semut aja tahu itu. Gitu. Pak Yasin juga gitu. Dulunya wakil gubernur 10 tahun. Arep piye dulu. Jadi duanya itu sangat memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang diinginkan Pak Prabowo kelak. Saya mengenal Pak Lutfi sudah cukup lama. Kalau Gus Yasin, saya tahu juga bagaimana dia seorang tokoh. Jadi itu pasangan yang klop untuk saya. Karena kenapa? Beliau seperti yang sampaikan beliau tadi, beliau tidak hanya jadi Kapolda 5 tahun di situ, tapi sebelumnya waktu dia AKP, kemudian AKBP itu sudah berkiprah di sini. Jadi tahu persis kelemahan apa yang harus dia lakukan nantinya dia sebagai seorang pemimpin daerah di Jawa Tengah. Dan itu yang pernah disampaikan kepada saya. Artinya saya punya keyakinan bahwa beliau tidak hanya mengetahui kelemahan-kelemahan, tetapi dia dekat dengan ulama, dekat semua lapisan masyarakat. Ya, saya jalan bareng dan saya tidak tahu gitu ketika beliau Kapolda. Semua teriak Pak Lutfi ya. Saya kebayangkan nyalon mas gitu kan. Ya perintah, udah berangkat aja saya gitu. Dasar ragu karena apa? Itu hati suara nurani dari mereka. Suara rakyat itu suara Tuhan, tidak bisa dipermainkan. Nah, itu penting. Oleh karena itu saya berharap seluruh yang sudah deklarasi di sini, termasuk teman-teman Bolomasi yang kemarin sudah saya keliling, saya selalu lapor sama beliau karena beliau adalah senior saya. Selalu kami TikTok mana peluang-peluang yang lemah, nah, kita kuatkan di sana. Jadi saya nggak merasa khawatir, tetapi juga kita tidak boleh sombong dengan dilengkapi Partai Koalisi Indonesia Maju, mereka juga punya konstituen sehingga saling melengkapi. Ya, kalau ataupun terjadi irisan-irisan itu wajar, tapi tetap pada loyalitasnya tegak lurus kepada Pak Lutfi dan Pak Yasin. Karena apa? Itu perintah langsung dari Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yang menunjuk saya sebagai ketua tim pemenangan. Ya, tentunya saya juga
dinasihati oleh beliau karena beliau pengalaman luar biasa. Dan saya merasa happy di sini karena ternyata benar masyarakatnya sangat familiar. Masyarakat yang cerdas akan tahu siapa yang akan menjadi pemimpin masa depan. Saya kira itu ya.